Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis kelompok kami yaitu Fastin Westpac Multifungsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Dinda Wijayanti, Nurul Hidayatunisa, Indah Dwi Andini, Nabila Rifa Hanifah, dan Rudi Afandi. Ada beberapa bab dari rencana bisnis kelompok kami yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu latar belakang bisnis, yang kedua tujuan bisnis, yang ketiga visi misi, yang keempat kajian aspek legalitas, yang kelima kajian aspek teknis. Yang keenam, kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang ketujuh, kajian aspek finansial. Yang kedelapan, kajian aspek manajemen dan organisasi. Yang sembilan, kajian aspek ekonomi dan finansial. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang kami dalam perencanaan bisnis produk Westpac Fastin ini adalah permasalahan sampah di Indonesia yang sudah sangat memprihatinkan dan sampah yang semakin menggunung ini menjadi topik pembicaraan yang mengundang banyak perhatian di kalangan masyarakat. Berbagai jenis sampah telah mewarnai sudut pandang kita, terlebih lagi sampah plastik. Sampah plastik yang ada di Indonesia itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan hal yang harus segera ditangani. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan peraturan untuk mengurangi sampah plastik dengan melarang penggunaan kantong belanja plastik dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan tas belanja dari rumah atau tote bag. Namun terkadang masyarakat masih enggan membawa tas belanja dari rumah dan sering lupa untuk membawanya. Oleh karena itu, kami mendapat ide untuk membuat Westpac yang sudah tersedia tote bag di dalamnya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membawa tas belanja karena tas belanja sudah menjadi satu dengan produk Westpac tersebut. Lalu visi misi dari perusahaan kami yaitu perusahaan Irdinuna, yaitu visinya yaitu sebagai perusahaan tas yang memberikan produk-produk yang berkualitas. Misi yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua menyediakan produk berkualitas tinggi, yang ketiga menyediakan produk yang inovatif, yang keempat memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, yang kelima membantu mengkampanyekan cinta produk dalam negeri. Tujuan bisnisnya adalah yang pertama, memberikan produk dengan fungsi yang memiliki banyak fungsi atau multifungsi. Yang kedua, membantu mengurangi sampah plastik yang saat ini sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Yang ketiga, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tas kecil yang dapat mengorganisir semua barang-barang penting yang mereka butuhkan. Yang keempat, mempermudah konsumen dan meminimalisir faktor lupa untuk membawa tas belanja dari rumah. Kajian aspek legalitas. Langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk memenuhi perizinan yang pertama yaitu kami mengawali dengan letter of intent untuk mendapatkan izin prinsip yang dikenal dengan izin sementara, izin tetap, dan izin perluasan. Yang kedua, adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan. Kami memilih badan usaha CV yang pada dasarnya merupakan badan usaha tidak berbadan hukum. Kami memilih CV karena proses pendiriannya yang relatif lebih mudah. Yang ketiga yaitu adanya bidang kegiatan industri, yaitu industri tas. Persyaratan yang akan kami penuhi untuk memperoleh izin antara lain syarat untuk mendapatkan izin,
Bobot kegiatan usaha memenuhi kewajiban sebagai penerima izin, yaitu berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, mendorong golongan ekonomi lemah, dan kegiatan usaha kami juga tidak berpotensi mencemari lingkungan. Prosedur pendirian CV yaitu dengan yang pertama kami membuat akta pendirian oleh notaris. Yang kedua, selanjutnya akta pendirian didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat CV kami berdiri. Yang ketiga, setelah itu, akta pendirian tersebut akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan analisis di atas, serta berdasarkan aspek-aspek yang telah dianalisis, maka usaha kami memiliki kemampuan untuk memenuhi perizinan. Badan usaha yang kami pilih pun layak untuk dijalankan, sehingga bisnis kami layak untuk beroperasi. Baik, selanjutnya adalah kajian aspek teknis. Tujuan studi aspek ini adalah untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi rencana bisnis yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek atau operasional secara rutin. Yang pertama adalah lokasi bisnis. Karena bisnis yang kami rintis adalah berangkat dari bisnis industri rumahan, untuk lokasi bisnis kami lebih fokus terhadap metode analisis ekonomi dengan beberapa pertimbangan seperti biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan bahan baku, biaya listrik dan lainnya, serta sikap masyarakat sekitar. Dengan berbagai pertimbangan kualitatif di atas, kami memilih membuka tempat produksi di kota Semarang. Lokasi dipilih karena beberapa pertimbangan, yaitu lokasinya lebih dekat dan mudah dijangkau, biaya transportasi lebih murah, lebih mudah untuk melakukan monitoring, dan wilayahnya strategis karena menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kemudian ada analisis kapasitas dan jumlah produksi. Skala operasi atau luas produksi kami akan maksimalkan seefektif mungkin untuk mencapai optimalisasi profit. Kapasitas optimal yang dicapai dalam produksi tas Fastin adalah sebesar 150 tas per bulan. Untuk tabelnya ada di slide ini dia. Kapasitas optimal dan rencana produksi. Besar kapasitas atau volume produksi di atas pada tahun pertama yaitu 80%. Kemudian tahun kedua naik menjadi 85%, tahun ketiga naik menjadi 90%, tahun keempat naik menjadi 95%, dan tahun kelima kapasitas produksinya menjadi kapasitas optimal yaitu 100%. Dengan memaksimalkan sumber daya manusia serta teknologi yang kami gunakan untuk produksi tas Fastin nantinya, kapasitas produksi dan jumlah yang telah disebutkan di atas optimis dapat kami realisasikan. Kemudian layout pabrik. Layout adalah salah satu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Tujuan penentuan layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi optimal. Layout yang kami pilih dalam menjalankan usaha tas Fastin adalah layout garis, yang artinya pengaturan letak mesin-mesin atau fasilitas produksi dalam membuat suatu barang yang dikerjakan setiap hari selalu sama, yaitu tas, dan arus barang yang dikerjakan setiap hari juga selalu sama. Seolah-olah menyerupai garis, bisa juga penyebutannya layout produk. Untuk tampilannya ada di slide ini. Jadi yang pertama adalah pengukuran kain. Kain yang kami gunakan adalah kain jenis Cordoba. Kemudian pembuatan pola. Dari pola yang telah dibuat disatukan dengan mesin. Kemudian penambahan kelengkapan atau aksesoris. Kemudian ada proses finishing. Dan ini yang paling penting adalah quality control. Quality control untuk memastikan kualitas dari tas Fastin yang telah diproduksi sudah layak. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Kemudian kajian aspek teknis. Analisis yang terakhir adalah kesiapan teknologi. Analisis kesiapan teknologi.
Untuk mesin jahit utama yang kami pilih adalah mesin jahit portable merek Brother. Tipe yang akan digunakan dalam proses produksi adalah mesin jahit Brother GV 1400. Dipilih karena mesin jahit ini multifungsi dan cocok untuk industri skala kecil. Dengan perhitungan kasar seperti kemudahan menjahit dan harganya yang masih terjangkau, diusulkanlah mesin untuk produksi tas dari merek Brother yang tipe portable. Sekian dari penjelasan kajian aspek teknis. Kajian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, potensi pasar. Untuk produk Westback kami sendiri, memiliki potensi pasar yang tinggi, mengingat di kalangan masyarakat, produk ini termasuk populer, terutama di kalangan anak muda atau remaja, karena produk ini ukurannya tergolong kecil atau tidak terlalu besar, dan mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, produk ini bisa menjadi tambahan fashion untuk bisa tampil lebih trendy. Yang kedua adalah analisis persaingan. Di sini, kami membagi menjadi dua bentuk persaingan. Yang pertama adalah dari produk sejenis, dan yang kedua dari produk tidak sejenis. Dari produk sejenis, terdapat produk pesaing yang memiliki nilai jual dan kualitas yang bagus, seperti pada merek terkenal dari luar negeri, yaitu Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Woodbags, Push-Up, Lova, dan sebagainya. Sedangkan persaingan dari produk tidak sejenis seperti tas ransel, tote bag, tas lempang, tas serut, dan lain-lain. Meskipun kami memiliki persaingan yang cukup ketat, kami akan berusaha untuk memberikan inovasi, keunikan, dan kualitas pada produk kami agar mendapat perhatian dari masyarakat dan dapat dilirik oleh masyarakat. Yang ketiga, market share. Dari market share atau pangsa pasar, kami bedakan berdasarkan dua kriteria segmentasi pangsa pasar. Yang pertama, segmentasi demografis, dan yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi demografis. Pada segmentasi ini, kami targetkan berdasarkan gender, usia, dan manfaat dari produk kami. Untuk usia, kami targetkan kepada konsumen yang berusia mulai dari 14 tahun hingga 30 tahun. Serta tidak menutup kemungkinan juga untuk menargetkan pada usia di atas 30 tahun. Sedangkan berdasarkan gender, kami menargetkan produk kami kepada pria maupun wanita. Karena kami desain sedemikian rupa agar cocok ketika digunakan oleh pria maupun wanita. Kemudian, berdasarkan manfaat produk kami, fungsi utama dari produk kami tentunya adalah tas untuk tempat menyimpan barang saat berpergian. Selain itu, kami juga menciptakan model baru dari tas kami yang saat ini sangat digandrungi oleh masyarakat, yaitu Westback, dengan menambahkan fitur baru atau fungsi lainnya yang bukan hanya sebagai Westback, tetapi juga bisa sebagai sling bag atau tote bag. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Berdasarkan segmentasi psikografis sendiri, kami menganalisis cenderung berdasarkan psikologi konsumen, yaitu pada gaya hidup konsumen. Melihat dari selera kaum milenial yang menyukai sesuatu yang baru dan kekinian, produk Fastin sangat cocok karena produk kami memiliki keunggulan, yaitu dari penambahan fungsi yang mana belum ada dimiliki oleh produk lain yang sejenis. Yang keempat adalah metode pemasaran. Metode pemasaran yang kami gunakan untuk memasarkan dan memperluas pemasaran dari produk Fastin. Yang pertama, menggunakan promosi Fastin dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedua, memasarkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp, di mana pada media sosial tersebut banyak sekali dikunjungi oleh pengguna. Yang ketiga, memasang iklan melalui teknologi informasi di media sosial seperti di Google,
Facebook, Instagram, dan Twitter untuk lebih mudah dalam menjangkau konsumen. Yang keempat, memasarkan di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Yang kelima, melakukan promosi di berbagai pameran, festival, dan bazar yang dilaksanakan oleh beberapa instansi atau lembaga lainnya. Kemudian yang keenam, melakukan promosi melalui pemberian hadiah di waktu tertentu seperti giveaway. Selanjutnya yang ketujuh, memberikan promo di awal pengeluaran produk atau grand opening. Aspek finansial. Untuk investasi awal usaha kami ada sewa tempat usaha selama 1 bulan, mesin jahit portable 5 buah, jarum jahit 20 buah, jarum pentul 5 pak, gunting jahit 10 buah, pengurai jahitan 10 buah, penggaris stainless yang berukuran 50 cm 5 buah, pulpen 10 buah, kertas pola 10 buah, mesin potong 3 buah, dan kapur pola 5 buah. Jadi untuk total investasi awal usaha kami adalah Rp10.359.000. Adapun untuk biaya produksi, ada kain cordura sepanjang 150 meter, kain polyester 150 meter, benang 100 buah, resleting anti air 900 buah, cantolan tas 300 buah, ring tas 600 buah, plastik buckle 150 buah, ring tang atas plastik buckle 600 buah. Untuk total biaya produksi ada Rp25.600.000. Total investasi awal ditambah biaya produksi adalah Rp35.959.000. Itu untuk menghasilkan produk sebanyak 150 buah dan harga produk per satuannya yaitu Rp170.700. Biaya operasional. Untuk penjualan sejumlah 150 unit dengan harga produk Rp170.700 dan harga jual produknya yaitu Rp209.999, maka setiap bulannya kami memperoleh Rp31.499.850 dan untuk setiap tahunnya mendapatkan Rp379.998.200. Untuk biaya operasionalnya ada biaya promosi, biaya komunikasi, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya cetak brosur, dan biaya cetak pamflet. Total untuk biaya operasionalnya setiap bulannya adalah Rp12.010.000 dan untuk setiap tahunnya adalah Rp144.120.000. Sehingga kami mendapatkan laba bersih setiap bulannya yaitu Rp19.489.850 dan untuk laba bersih setiap tahunnya yaitu Rp233.878.200. Untuk investasi awal Rp10.359.000, net income Rp233.878.200 dan diskon 5% per tahun dalam periode 3 tahun, maka NPV-nya menghasilkan Rp679.526.074 dan untuk payback periodnya menghasilkan 1. Jadi, berdasarkan perhitungan payback period tersebut, modal dapat kembali pada bulan ke-1. Untuk BEP per unit, yaitu biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per produknya, yaitu menghasilkan 518 unit. Dan untuk BEP rupiahnya menghasilkan Rp108.698.601,9. Untuk hasil analisis BEP, usaha ini akan mengalami titik impas atau titik pulang pokok pada saat volume produksi dan penjualan sebanyak 518 unit atau dalam rupiah yaitu Rp108.698.601,9. Yang selanjutnya aspek manajemen dan organisasi. Adapun jadwal kegiatan proyek yang akan kami lakukan selama 4 bulan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, persiapan bahan, peralatan, pembuatan brosur, dan lokasi penjualan dilakukan di bulan pertama. Yang kedua, produksi produk dilakukan di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Yang ketiga, penjualan dan promosi produk dilakukan di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Yang keempat, evaluasi usaha dilakukan di bulan keempat. Dan yang terakhir, penyusunan laporan usaha dilakukan di bulan keempat. Yang selanjutnya, rencana struktur organisasi. Adapun nama CV kami yaitu Irdinuna. Dengan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, Rudi Afandi sebagai direktur. Direktur memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja usaha dan bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Seorang direktur memiliki kekuasaan penuh atas pengambilan keputusan, seperti kinerja produksi, pemberian sanksi terhadap karyawan yang melanggar, kebijakan pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris di sini dijabat oleh Dinda Wijayanti. Sekretaris memiliki peran dalam hal pendukung dalam organisasi perusahaan dalam melakukan tugas administrasi seperti mengetik, menggunakan komputer, menyusun jadwal atau agenda direktur, dan kegiatan administrasi lainnya. Lalu ada Nabila Rifa Hanifah sebagai manajer produksi. Manajer produksi memiliki tanggung jawab penuh pada kegiatan produksi dan bertanggung jawab kepada pemilik. Dalam jabatan ini, seorang manajer produksi melaksanakan kegiatan produksi sesuai kriteria yang ditetapkan, melakukan koordinasi dengan manajer atas pemilihan dan pembelian bahan baku, serta penjualan produk. Selanjutnya, Indah Dwi Andini sebagai manajer administrasi keuangan. Kewajiban yang dipegang oleh manajer administrasi keuangan adalah bertanggung jawab penuh atas keuangan perusahaan dan mengambil keputusan dalam hal investasi dan pembelanjaan perusahaan. Dan yang terakhir, manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab penuh pada kegiatan pemasaran produk perusahaan, mulai dari merencanakan pemasaran, menentukan harga, mengawasi pemasaran, menawarkan atau mempromosikan produk, dan mendistribusikan produk, serta memberikan kepuasan konsumen. Yang terakhir, disusul tenaga kerja atau karyawan. Karyawan memiliki peran penting dalam pembuatan produk. Kami merekrut karyawan yang memiliki kemampuan dalam hal menjahit, membuat pola jahitan, dan ketepatan, kecepatan, serta kemahiran dalam memproduksi produk. Strategi keunikan bisnis. Tingkat persaingan dunia usaha pada era globalisasi sekarang ini semakin ketat, di mana setiap perusahaan selalu berusaha untuk meraih konsumen baru dan berusaha meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan dituntut untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar perusahaannya dapat bertahan dan bisa memenangi persaingan. Oleh karena itu, kami menciptakan produk multifungsi yang memiliki keunikannya sendiri. Karena jika menciptakan produk tas baru dan unik yang disukai akan lebih besar untuk dilirik konsumen. Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak usaha tas, salah satunya adalah Fastin. Irdinuna merupakan perusahaan yang memproduksi tas multifungsi hadiah lainnya yang biasanya dipakai dalam acara ulang tahun anak, kegiatan Natal, pesta ulang tahun, atau kegiatan bakti sosial ke panti asuhan anak. Keunikan dari produk tas Fastin antara lain multifungsi, karena selain bisa digunakan untuk tote bag, bisa juga diaplikasikan ke bentuk waste bag. Kedua, tas Fastin kedap air karena terbuat dari bahan cordura dan resleting yang kedap air. Dan yang terakhir, dapat mempermudah pengguna karena produk tas Fastin multifungsi yang mana cocok untuk dipakai di acara apapun. Selanjutnya, kesimpulan kajian aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, CV Irdinuna
selaku perusahaan melakukan beberapa aspek dalam hal manajemen dan organisasi yang meliputi penjadwalan proyek yang membahas tentang jadwal kegiatan proyek bisnis yang kami jalankan, analisis kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan tentang sumber daya manusia yang ada di perusahaan, dan rencana struktur organisasi yang berisi tentang struktur organisasi yang ada di perusahaan kami. Hal-hal tersebut kami susun guna untuk dapat memperjelas dan memudahkan bisnis kami, serta mampu membantu dalam hal pencapaian tujuan kami yang akan kami capai dalam pengembangan bisnis ini. Kami juga melakukan strategi keunikan bisnis dalam pembuatan produk dengan memberikan inovasi pada produk kami yang bentuk utamanya adalah waste bag yang dapat dibentuk sebagai tote bag dan sling bag. Inovasi tersebut diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk tertarik membeli produk kami. Kajian aspek sosial dan ekonomi. Adapun dampak ekonomi dan dampak sosial yang diakibatkan oleh produk kami. Dari dampak ekonomi sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat terjadi. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang kedua, menciptakan produk lokal asli buatan anak bangsa. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara. Lalu, apa dampak sosial yang terjadi? Dampak sosial yang akan terjadi yang diakibatkan oleh produk Fastin antara lain, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tempat produksi. Yang ketiga, meningkatkan relasi antar pekerja. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas para pekerja. Berikut adalah desain dari produk kami, Westback Fastin. Kesimpulan, dari analisis beberapa faktor, ternyata usaha tas Fastin mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih, dengan dukungan masyarakat akan pentingnya menggunakan tas yang ramah lingkungan, serta tingkat persaingan tas di kelas tersebut belum terlalu kompetitif, maka kondisi ini memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.